Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama sebelum memulai pengajian ini kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia yang tak terhingga, khususnya iman dan Islam yang masih Allah tetapkan di dalam hati kita. Alhamdulillah juga kita bisa menyempatkan diri untuk melakukan tadabbur dan ta'allum sekaligus niat ibadah kepada Allah di dalam majelis taklim ini. Pada pagi hari ini kita ngaji kitab At-Tafsir Al-Munir yang sudah saya tampil di GG, tepatnya di tafsir surah Al-Hasyr ayat 9. Monggo yang ibu-ibu pengen lebih dekat lagi kepada Qur'annya, ambil Qur'an sendiri, tapi bisa dibesarkan ini. Saya besarkan, bisa lebih kelihatan. Nah, ini surah Al-Hasyr ayat 9. Monggo nanti kita ambil makna-makna hikmah-hikmah yang ada di ayat ini. Ayat ini satu ayat tapi maknanya sangat luas dan sangat bermakna untuk kehidupan dunia akhirat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Kalau berhenti di wala yajiduna fi sudurihim hajah, itu tidak boleh dimulai dari hajah, tapi dimulai dari wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thirun. Kalau berhenti di situ wa yu'thiruna ala anfusihim, atau berhenti di wa yu'thiruna ala anfusihim, memulainya pun dari wa yu'thirun.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, ini kita ngaji ayat ini yang terkait dengan keimanan yang melandasi sahabat Ansor dan Muhajirin itu sangat baik kepada sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor sangat mencintai sahabat Muhajirin. Ini keterangannya saya ambil dari kitab online dan sekaligus dari kitab tafsir. Iya. Ini cerita nih bahwasanya Nabi itu pertama kali nyampe di Madinah itu bukan ngajarkan ajaran sholat dulu, tapi yang diajarkan, yang dibenahi dulu adalah tatanan bermasyarakat. Ini ceritanya. Sa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu duhulihi al-Madinata ila tasbiti da'aimid daulah al-jadidah, bahwa Nabi ketika masuk kota Madinah yang pertama kali diusahakan Nabi adalah menanamkan, membangun, menancapkan pondasi-pondasi negara baru, yaitu negara Madinah. Begitu. Fakanat min awla khutuwatihi al-mubarakah al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar. Dan termasuk di antara langkah yang paling strategis, langkah yang paling membawa berkah sampai ke sekarang, yaitu Nabi mempersaudarakan sahabat Ansor dan Muhajirin. Nah, sahabat Ansor dan Muhajirin ini berbeda jauh. Sahabat Muhajirin itu dari Mekah, sahabat Ansor itu di Madinah. Muhajirin itu diambil dari kata-kata hajaro, artinya pindah tempat. Maka di istilah milenial kita menyebut hijrah. Anak-anak milenial itu misalnya mulai dari SD gak sholat sampai SMA, setelah kuliah dia baru sholat, dia nyebutnya hijrah. Itu istilah yang dibuat oleh anak-anak sekarang, katanya hijrah. Dulu gak gawe kudung, sekarang gawe kudung. Itu hijrah. Tapi itu untuk mak-mak dan ibu-ibu, mbak-mbak. Lihat bapak-bapak jangan disebut hijrah. Asalnya gak kudungan, bapak-bapak kok kudungan. Itu bukan hijrah. Iya, bingung. Mungkin kakek utang, ibu kakek urusan gitu ya. Kok bapak-bapak kudungan bisa hijrah? Bukan hijrah itu. Iya, tapi bingung. Kok bapak-bapak kudungan? Nah, prestasi yang paling besar di dalam Islam yang dilakukan oleh Nabi pertama kali untuk memajukan masyarakat. Ingat-ingat ya, memajukan masyarakat dan menyiarkan agama. Nabi itu pertama kali adalah mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Terus allati dzabat fiha asabiyatul jahiliyah, yang mana pada saat itu orang-orang jahiliyah ini fanatik. Nabi itu melarang fanatik. Dilarang oleh Nabi fanatik.
termasuk nanti orang yang fanatik bisa-bisa takdirnya itu mati suul khotimah karena fanatik. Fanatik apa? Kesukuan. Sehingga wasaqatat biha faraidun nasab wal laun wal waqal. Dengan adanya persaudaraan yang dibangun oleh Nabi, akhirnya hilang perbedaan antara nasab, warna kulit dan kesukuan. Di dalam Islam ini kita tidak diperkenankan membanggakan diri karena keturunan. Misalnya keturunan darah biru, gak boleh membanggakan. Aku ini keturunannya Ki Ageng Gribek, mulai wong Malang. Mentang-mentang keturunannya Ki Ageng Gribek, nanggi lek melaku. Siapa saya? Sampai gak ngerti sapa wae. Siapa saya? Kalau bukan saya, itu adalah efek daripada membanggakan nasab. Tidak boleh dihapus oleh Nabi. Semua di hadapan Allah itu sama nanti. Walaupun Pak Ustadz. Tapi jangan kemudian dijadikan alat untuk merendahkan orang. Iya. Bagaimana maksudnya? Begini. Karena di dalam Islam itu tidak boleh ada fanatik kesukuan, fanatik membanggakan keturunan, fanatik membanggakan terahnya, kemudian dia meremehkan orang. Itu juga tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Jadi ajaran untuk sama rata, ajaran egalitarian itu bukan untuk merendahkan orang, tapi untuk diri sendiri harus selalu merasa tawa. Begitu. Kenapa kok begitu? Karena katanya Nabi, inna akramakum indallahi atqakum. Karena kalian yang paling mulia, yang paling bertakwa. Begitu. Bukan yang paling ganteng. Kalau nanti yang masuk surga duluan adalah yang paling ganteng, maka saya masuk duluan nanti. Kira-kira begitu Bu? Ya, kira-kira andaikan yang masuk surga duluan adalah yang paling cantik. Nah, ibu-ibu jamaah mujahidin gak ada yang masuk surga. Yang masuk surga duluan malah Antin dan Syahrini. Oke. Kenapa? Dia cantik. Maka saya selalu nanya kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Adam ini keturunan Arab, apa keturunan Cina, apa keturunan Madura, apa keturunan Jawa, apa keturunan Batak, atau keturunan Dayak? Yuk, Nabi Adam ini. Nabi Adam ini loh. Nabi Adam Arab, apa Jawa, apa Dayak, apa Melanesia, ataupun apalah namanya. Ya, saya tidak tahu tentang itu ya. Nabi Adam itu manusia yang oleh Allah diberikan misi untuk menanamkan ajaran-ajaran Allah di muka bumi ini agar manusia kemudian masuk surga dengan ketakwaannya. Maka di Quran di surah An-Nisa Allah memberikan pelajaran kepada kita, ya ayyuhan nas. Nah, so eleng-eleng sekabehane menung. Nah, kan bukan orang Islam saja. Iya kan? Semua manusia. Maka Quran itu diturunkan untuk seluruh manusia. Yang Islam, yang enggak Islam itu dapat ajarannya Quran. Cuma ada yang iman, ada yang tidak iman. Nah, ini yang membedakan. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika berbicara soal
tentang kemanusiaan, soal persaudaraan, Allah di dalam Al-Quran menyeru dengan Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu ceritanya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada semua manusia agar ingat asalnya itu kita dari satu manusia atau dan dua manusia. Dengan demikian Nabi mengimplementasikannya ketika Muhajirin hijrah ke Madinah, Ansor dan Muhajirin dipersaudara. Dan ini merupakan fondasi yang paling dahsyat yang kemudian Nabi ini sukses menyampaikan agama. Yang dididik dulu itu adalah masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang madani. Nah, sahabat Ansor dan Muhajirin ini sungguh luar biasa. Kenapa kok begitu? Iya, persaudaraan itu sampai gara-gara saking kebablasannya sampai turun ayat untuk apa? Untuk berbagi secara proporsional. Ini contohnya, ini cerita di dalam kitab Sahih Bukhari. Yuhaditsuna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu amma wasalat ilaihi hadhil mu'affah. Fayaqul lamma qadimna ila al-Madinah akha Rasulullah baini wa baina Sa'ad bin Rabi' faqala li Sa'ad, ya, ketika kami datang ke Madinah, Kanjeng Nabi itu mempersaudarakan aku dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada saya, inni ukathirul ansar malan fa uqsimu laka nisfa mali. Katanya, saking apike wong Ansor. Sing apik koyo wong Ansor ini sekarang, maaf bukan Ansor yang di sini ya. Iya. Katanya Sa'ad bin Rabi', saya akan memperbanyak pemberian harta kami kepada sahabat Ansor. Jadi ngapunten Pak ya, mungkin panjenengan baru mendengar atau mungkin pernah mendengar ini. Ekstrim ini. Sa'ad bin Rabi' ini setelah datang ke Madinah, setelah Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, itu sampai bilang, saya mau memberi harta kami lebih banyak bagiannya daripada yang kami miliki. Sampai begitu. Saking sayangnya kepada Muhajir. Nah ini wali imra'atani fandur a'jabahuma ilaika fasammiha li utalliquha. Aduh, saya baca ini nih gedek-gedek saya. Kenapa kok begitu? Sa'ad bin Rabi' ini sampai tahu begini. Abdurrahman bin Auf, saya ini akan memberi bagian sahabat Ansor harta yang lebih banyak daripada yang kami miliki. Maaf Abdurrahman bin Auf, saya punya 2 istri. Coba panjenengan lihat, kalau panjenengan tahu istri saya, mana yang menurut panjenengan yang lebih cantik? Kalau sampean mau, karena hijrah nggak membawa keluarga, nggak membawa keluarga. Kalau panjenengan mau, akan saya ceraikan satu, lalu panjenengan nikahi. Karena keluarga-keluarga yang dari Mekah ke Madinah itu boyongan itu ada yang tidak membawa keluarganya, banyak yang tidak berkeluarga. Maka sahabat Ansor yang punya keluarga lebih dari satu itu diceraikan, diberikan kepada sahabat Muhajir. Ya Allah, saya pikir-pikir, baiknya sampai sebegitu. Itu apa landasannya? Iman. Nggih.
bersaudara itu dengan iman. Loh panjenengan kalau kita sudah membawa iman, melakukan apa saja itu enteng. Nggih. Tapi kalau orang bersaudara karena uang, berat ini. Kenapa kok berat? Dia akan bersaudara kalau ada uang. Kalau ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Loh sahabat Muhajirin dan Ansor bersaudaranya karena ngapa? Karena iman. Sehingga sampai sebegitunya. Akhirnya Sa'ad bin Rabi' mengatakan, "Fa'idzan qadat iddatuha fatasawwaiha." Kalau nanti sudah saya ceraikan istri saya, kalau panjenengan mau kepada salah satunya, saya ceraikan dengan tulus. Nanti panjenengan nikahi. Kemudian setelah itu Abdurrahman menjawab, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika, la hajata li fi dzalika." Katanya sahabat Abdurrahman bin Auf, semoga panjenengan barokah keluarganya, hartanya, semuanya. Ngapunten, aku sik durung butuh. Sama-sama baik. Begitu. Sama-sama baik. Sama-sama, jadi ibaratnya ya. Kok umpama jamaah mujahidin ini diater-ateri sego sak piring, mbalese 10 piring. Itu perilakunya sahabat Ansor dan Muhajirin. Saking baiknya. Tapi Abdurrahman bin Auf, beliau tidak membutuhkannya, mengatakan, "Mohon maaf, saya belum punya hajat dan semoga panjenengan berkah sekeluarga dan harta." Ini sungguh luar biasa. Maka ciri-cirinya kita ini beriman kepada Allah, di antaranya di Quran ini disebutkan bahwasanya sahabat Ansor itu wa yu'thiruna ala anfusihim. Saking apike atine wa yu'thiruna ala anfusihim, sahabat Ansor itu sampai mengalahkan dirinya daripada orang, mendahulukan orang lain daripada kepentingan dirinya, walau kana bihim khososoh, walaupun sahabat Ansor iku anduweni hajat kang banget. Sehingga di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9 ini, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi untuk tidak kikir, dirinya itu tidak kikir, maka dialah orang-orang yang berbahagia, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata keimanan yang kita miliki ini masih diuji lagi. Apa ujiannya? Loman apa tidak kepada sesama, baik apa tidak kepada sesama, tanpa membedakan ini dari golongan mana, ini kelompok mana, ini dari sebelah mana. Gitu. Bahkan ini agamanya apa? Tidak perlu orang memberi itu, orang berbuat baik. Loh kok begitu Ustaz? Tadi saya bacakan ayatnya. Wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakat. Jadi kita disuruh berkata baik saja itu kepada setiap manusia. Berkata baik saja itu kepada semua manusia. Dan di Madinah itu Nabi yang pertama kali dibangun adalah peradaban masyarakat. Jadi akhlaki masyarakat dibangun terlebih dahulu sebelum ditanamkan ajaran syariah. Begitu. Nah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari pelajaran ini, katanya para ulama, sahabat Ansor dan Muhajirin itu bukan hanya Sa'ad bin Rabi',
yang melakukan seperti itu, ya. Bal kana hadza sya'nu ammatis sahabat. Hampir semua sahabat itu melakukan perilaku seperti Sa'ad bin Rabi. Memberi kepada sahabat Ansor itu, kepada sahabat Muhajirin itu sangat berlebihan. Akhirnya turunlah surat Al-Anfal ayat 75. Jadi kalau tadi Ustaz, masa memberi itu sampai sebegitunya? Iya, sahabat Ansor begitu. Kemudian karena dianggap dianggap itu kurang baik, takutnya nanti generasi berikutnya itu tidak bisa melakukan dan kemudian tidak ikhlas ataupun tidak tulus, akhirnya turun ayat yang menghapus hukum ini. Yang menghapus hukum walladzina tabawwa'ud dara wal iman sampai wa yu'thiruna ala anfusihim al ayat, itu dihapus dengan ayat surah Al-Anfal ayat 70. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Jadi pesan moralnya di ayat ini bahwa orang-orang yang beriman, ya, dan yang hijrah, bermujahadah, berjihad bersama kalian, maka mereka wa faulaika minkum wa ulul arham. Jadi di sini tetap memperhatikan bahwa keluarga harus diutamakan. Begitu. Kalau dulu sebelum ayat ini turun tidak. Tadi lagi ngewei nang wong itu berlebihan. Sahabat Ansor kalau ngasih ke sahabat Muhajirin ini berlebihan. Kalau misalnya yang dari sahabat Muhajirin itu datang tidak punya rumah, langsung kalau yang punya rumah 2 dikasihkan 1. Yang punya mobil 3, langsung yang dimiliki dirinya cuma 1, yang 2 dibagikan ke sahabat Muhajirin. Begitu. Lah ini tidak tidak bisa kemudian dimaknai saat ini. Apakah kita juga begitu? Lek panjenengan kuat boten napa-napa, memberikan lebih dari apa yang panjenengan miliki. Tapi kalau nggak kuat, setidaknya 40% untuk orang, untuk agama, yang 60% untuk diri sendiri dan keluarga. Berdasarkan apa? Surah Al-Anfal ayat 75. Karena tidak mungkin lah kalau sampai seperti sahabat Ansor duyo maluru dikekno, gak dikontrakno. Yang punya anak dari sahabat Muhajirin belum menikah, langsung anaknya dinikahkan. Yang dari sahabat Muhajirin datang istrinya tidak ikut karena tidak beriman, berpisah, langsung diberikan dari anaknya, keluarganya yang belum nikah, yang punya 4 dikasihkan 1, dibagi pokoknya. Tapi diceraikan dulu dengan baik-baik. Nah, sekarang kan orang cerai rata-rata bertengkar, gara-gara bertengkar. Ini enggak. Ini sahabat Muhajirin. Contoh siapa? Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Seperti ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang diajarkan oleh Nabi tentang kerukunan dan persaudaraan. Nah, kalau sudah bersaudara dengan baik, bermasyarakat dengan baik, maka ajaran agama bisa diterima dan bisa diamalkan dengan baik-baik. Tapi kalau sudah berpecah belah sesama umat Islamnya, maka hancurlah peradaban, agamanya pun tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Contoh nih yang paling update yaitu Irak, Suriah pecah gak karu-karuan, hancur. Sing perang itu Libya hancur. Persau itu bukan perang dengan beda agama, tapi berperang dengan sesama agama, dihasut dan difitnah. Kenapa? Persaudaraan habis gara-gara fanatik yang tidak tepat salah. Lihat wis perang kok umpama di Indonesia ini perang, naudzubillah, semoga Indonesia menjadi negeri yang aman. Banyak Indonesia bisa perang saudara, karena potensi
otomatis nanti kalau sudah meh pemilu itu wes nggih merasakan gak 2019 kemarin diadu apa boten diadu wis perang jangan sampai makan ngentut gak kira sempat wis katene ngentut wis katene ngedel bom jatuh tek merbu maneh itu iya apalagi sampai mau sholat dengan khusyuk. Maka dari itu begini Pak, di dalam beragama itu ada urusan privasi dirinya dengan panjenengan sholat itu urusan panjenengan dengan Allah. Panjenengan puasa itu urusan panjenengan dengan Allah. Kita melakukan puasa itu urusan kita dengan Allah. Tapi urusan kepada sesama itu jangan dikait-kaitkan dengan sholatnya. Mergo sholatnya gak podo kemudian ngekei gak podo sama. Pokoknya itu manusia. Apalagi ini beda agama ini. Kalau ngasih daging kurban nanti sing beda agama itu dikurangi 20%. Yang beda agama, sama agama, beda kelompok dikurangi 10%. Ini namanya berbuat tidak adil kepada sesama manusia. Panjenengan tahu ceritanya ceritanya Umar bin Khattab menegur siapa? Amr bin As. Amr bin As itu tahu mau melebarkan masjid di Mesir itu tanahnya Yahudi mau ditegur Sayyidina Umar jangan sampai ngambil tanahnya orang Yahudi untuk melebarkan masjid. Sampai sebegitu. Jadi berbuat baiknya sampai seperti itu. Ajaran Islam baiknya itu sampai seperti itu. Ajaran kemanusiaannya itu loh sangat luar biasa. Ini cerita. Jadi di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah itu diterangkan bahwa berbuat baik kepada manusia itu tidak perlu melihat iki agamane apa, iki kelompoknya kelompok mana, lek salat modele kaya apa, tidak begitu. Niki, panjenengan tak bacakan riwayat bahwa Nabi Ibrahim niku ini inna majusiyah istadhafa Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Niki Nabi Ibrahim itu di Quran disebutkan sebagai Khalil. Nggih. Kenapa? Nabi Ibrahim niku saking apike wong. Lek katene mangan mbo isuk mbo siang, mau makan pagi, mau makan siang, mau makan malam. Kalau belum mengumpulkan orang untuk makan bareng dengan tetangganya, beliau nyari Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebut Abu Dhaif atau Abu Difan, bapak tamu. Kenapa? Rumahnya selalu ada tamu. Bukan tamu mengantarkan kue, tapi justru Ibrahim itu mengeluarkan makanan untuk tamu. Kalau mau makan belum ada orang yang diajak makan, itu tidak mau makan Ibrahim. Nunggu golek sampai misalnya wong merkosono ini sampai nang pagak pun golek wong. Sopo sing belum dijak mangan iki gitu lho. Dia tidak tanggung-tanggung, nyembelih wedhus. Jadi ini paling kan nyembelih titik. Itu pun saya disuwir-suwir cili-cili. Nggih napa boten? Nggih, karena biasanya kan sotone suwir-suwir cili-cili. Endok dipotong dari 10. Nabi Ibrahim boten. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim ini kedatangan yang datang itu orang Majusi. Ini kitabnya monggo dilihat. Inna majusiyan istadhafa Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu agama Majusi. Wong agama lek nyembah iku nyembah karo geni. Iya. Terus faqala lahu Ibrahim itu bilang, ibaratnya itu tamunya teko dan Nabi Ibrahim. Waalaikum salam, moga pinara. Ternyata ada simbolnya dia agama Majusi. Terus akhirnya Nabi Ibrahim bilang, in aslamta adaftuka. Lek awakmu melebu Islam dhisik, oleh bertamunan aku tak keimanan, tak sembelihno wedhus, tak sembelihno sapi, tak sembelihno kucing. Apa jenenge?
tak sembelih kambing dan seterusnya. Terus bapalah Majusi, idza aslamtu fa ayyun minhu takunu laka. Le aku melebu Islam untuk Islam ini ku apa jak? Mangkel itu. Lawang disuruh pindah agama dia. Terus akhirnya bagaimana? Famar kalau Majusi, akhirnya Majusi ini dipurit. Ya, kayak kata Nabi Ibrahim nawarin, kalau kamu itu masuk Islam, saya sambut dengan istimewa. Saya kasih suguhan istimewa, tak peseno rawon kiroman. Kira-kira lek wong kene gitu loh ya. Tak peseno rawon muling, tak peseno sate gulai bunul Pak Pai. Misalnya. Akhirnya Majusi ini tidak mau. Apa untungnya saya masuk Islam ini buat kamu? Gitu. Akhirnya famarul Majusi ini puri muling. Kebetulan Nabi Ibrahim ini belum nyatet nomor WA-nya. Udah pulang ini Majusi ini pulang. Ternyata Allah kirim wahyu. Fa'auhallahu ta'ala ila Ibrahim. Akhirnya Allah itu kirim wahyu. Ya Ibrahim lam tut'inhu illa bitaghyirihi dinahu. Ibrahim awakmu kulo katina keimangan ngenteni wong iku kudu padha agamane ambek awakmu. Nahnu mundu sab'ina sanatan nutimuhu ala kufrihi. Aku iki lho ngekek imanan dia sudah 70 tahun padahal dia kufur kepada saya. Waduh, Nabi Ibrahim langsung sadar. Iya yo. Bener ini. Allah ngekek imanan itu loh kepada orang ini. Sudah 70 tahun wis rada tuwek, namun wis umur 70 teman Ibrahim. Dia itu oleh Allah dikasih makan sudah 70 tahun padahal dia kufur. Akhirnya Nabi Ibrahim, nggih. Akhirnya Nabi Ibrahim langsung katanya Allah ini, "Falau adaftu lailatan madza 'alaika?" Hei Ibrahim, apa rugine awakmu? Apa ruginya kamu? Kok umpama kamu sambut dia semalam kamu kasih makan? Saya sudah 70 tahun masih makan dia itu. Dia ada iman kepada saya, masih nyembah api. Akhirnya Nabi Ibrahim langsung mancal sepeda motor, digolek. Kok umpama sekarang ketemu dia di Kendal kok mau teko kene. Langsung ketemu di Kendal mandek. Cak mandek. Bah mandek. Apa? Ayo balik. Mangan di omah. Mangan wis sak kuate sampean. Tak suwi nginep kok di kamar sing VIP. AC 24 jam. Macam-macam wis enak kabeh. Ternyata apa? Nanya Majusi ini. Loh. Fama kan sebab bila dibadalah. Apa penyebabnya kamu Ibrahim balik ini jemput saya? Ya Allah, saya ditegur sama Allah. Katanya Allah, kenapa Ibrahim kamu mau ngasih makan nunggu orang itu berubah agamanya? Padahal saya ngasih makan dia 70 tahun. 70 tahun saya kasih makan dia dalam keadaan kufur, tidak mau nyembah saya. Oh gitu ya. Akhirnya apa? Orang Majusi ini masuk Islam. Fa'aslam. Karena apa? Kebaikan akhlak. Sing dadi masalah apa? Sing dadi masalah urusan agama sampean melu-melu dadi pangeran. Iya, urusan agama itu urusannya pribadi ini dengan Allah. Jangan kita kemudian daftar jadi malaikat rokib atir, uang di absen. Ya, ini agama itu ini tidak baik untuk membangun ajaran dunia yang Allah ciptakan untuk kedamaian. Itu tidak baik, bahkan bisa merusak. Akhirnya uang sing kate seneng balik dadi gak seneng. Apa urusan privasinya diurus, padahal sholat, gak sholat itu bukan urusan kita. Kita hanya mengajak, orang sing seneng, omong yang seneng, yo biasa. Begitu. Maka di sini ajaran Allah SWT, Allah itu yang kita sebut pertama kali dengan sifat apa? Sifat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu artinya orang yang apa? Zat yang memberi di dunia dan akhirat. Wong taat dikek.
wong gak taat dikeki, wong salat dikeki, wong gak salat dikeki, wong ireng dikeki, wong putih dikeki, wong ganteng dikasih, wong tinggi dikasih, wong endek dikasih, semuanya. Sembahyang dikeki, gak sembahyang dikeki. Bahkan kadang Allah itu muji yang beriman. Sholat wis 10. Wah, sholatnya sudah 40 tahun tahajud gak putus, tapi hidupnya kiri, diuji oleh Allah. Ada orang yang gak pernah sholat, ujian Allah ini, gak pernah sholat, duit dia gak tahu sholat, bahkan maksiat. Ini ujiannya apa? Ujiannya orang yang taat. Agar yang taat ini ibadah hanya karena Allah, bukan karena dunia. Ibadah karena dunia, wah wajibnya nanti bisa iri kepada yang maksiat. Bahkan nanti bisa iri kepada Fir'aun. Kenapa? Fir'aun ini orang yang paling jahat di dunia. Bukan hanya taat kepada Allah sampai ngaku sebagai Tuhan. Begitu. Tapi Fir'aun makmur Fir'aun, kerajaannya dari barat sampai timur. Kerajaannya Fir'aun. Sakit gak tahu sakit. Orang rajin taat oleh Allah diuji apa? Sakit. Sampai di mana kesabarannya dia nahan sakit? Bahkan sakit itu katanya para ulama, katanya Nabi, ini adalah pahala dari Allah. Begitu. Justru kalau tidak sakit malah curiga. Kenapa? Takutnya ini adalah sambungan nasab dengan Fir'aun. Karena apa? Fir'aun tidak pernah sakit. Fir'aun tidak pernah sakit. Selama berapa? Selama 460 tahun. Gak tahu loro, gak tahu greges. Iya. Lek zaman mujahidin ini kan greges titik. Iya. Greges khususnya subuh greges. Subuh greges. Sampai tidak pernah greges, ngeluh, ndase tidak pernah. Itu aflu lo tidak pernah. Basic haji tidak pernah. Sehat terus, seger terus. Akhirnya menjadikan dia itu kufur kepada Allah. Maka karunia yang diberikan oleh Allah di dunia itu tidak pilih-pilih agama. Sehingga kita berbuat baik kepada sesama, itu jangan sampai kita itu membeda-bedakan satu sama lain. Ini Nabi Ibrahim ditegur gara-gara mau menyuguhi suguhan tamu agama dengan cara mengubah agamanya dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pesan kita di dalam beragama ini pesan yang mendamaikan, bukan yang mencerai-berai. Kita juga mendoakan beliau Profesor Dr. Buya Syafi'i Ma'arif. Saya bersaksi beliau ini seorang kekasih Allah yang luar biasa. Dengan meninggalnya hari Jumat, subhanallah, meninggal hari ini tanda orang baik. Orang bukannya baik, istimewa. Yang memuji bukan hanya orang Muhammadiyah. Bukan hanya orang NU yang memuji. Kiai NU memuji Buya Syafi'i. Kenapa? Orangnya damai banget. Orang Cina, orang pastor merasa kehilangan, nangis karena baiknya Buya Syafi'i. Kenapa? Teduh, adem. Walaupun dulu saya tahu itu waktu pilpres itu, waduh, dihujat habis. Bukan hanya orang di luar Muhammadiyah, orang Muhammadiyah banyak menghujat beliau karena kedamaian hatinya, ingin menyampaikan ajaran agama dengan damai. Rasulullah itu mengajarkan kedamaian. Sudah baca beritanya tentang penghargaannya beliau. Itu orang yang paling saya kagumi di antara. Pastor merasa kehilangan. Gereja di Jogja diantemi sama orang, dihancurkan sama orang. Yang datang dulu bersama siapa? Buya Syafi'i datang. Wes sing sabar, iki wong gak kena. Ini orang yang gak bertanggung jawab. Kalau di beritanya ini orang teroris yang menghasut ini. Tenang saja, jangan terprovokasi. Itu. Akhirnya apa? Orang di luar agama saja itu senang.
itu? Ajarannya Rasulullah betul-betul nancep di hatinya, teduh banget. Andaikan di masyarakat kita ini banyak orang-orang seperti Buya Syafi'i Ma'arif, luar biasa, luar biasa. Itulah para jamaah, itu potret yang sangat indah untuk kita renungkan, gitu loh. Jadi perlu dipilah, ada ajaran kemanusiaan, ada ajaran spiritual kita kepada Allah, ada ajaran syariat kita kepada Allah. Yang ajaran syariat itu antara individu dengan Allah. Yang ajaran kemanusiaan ini perintahnya Allah, begitu. Maka di dalam kita beragama, kita harus senantiasa mengupdate ilmu kita. Iya. Subhanallah, sampai namun saya baca ini selama beliau wafat tuh selalu saya baca biografinya. Saya di rumah punya bukunya langsung yang diberi oleh beliau melalui seseorang. Ya, tapi nggak memberi ke saya, memberi kepada seseorang yang orang ini ada orangnya ini umurnya sekarang kurang lebih 86 kalau nggak 89 orangnya. Itu punya silaturahim baik dengan beliau. Ya, saya sering bertemu dengan orang ini, mantan pegawai dokter Kapolri di era Soeharto. Di era Soeharto beliau. Saya dulu sering isi di masjidnya beliau. Tidak saya sebutkan namanya, kapan-kapan dan dengan tanya ke saya langsung. Itu dapat buku langsung dari Buya Syafi'i. Sehingga saya abadikan, begitu pedulinya Buya Syafi'i kepada persaudaraan sesama umat Islam, bahkan seluruh komponen ya Allah, sampai beliau itu menangis dan resah, gelisah gara-gara apa? Gara-gara dulu ketika, maaf, cerita ini di berita online itu ya, dari muridnya namanya si Ahmad siapa itu gara-gara Buya itu resah, gelisah waktu beliau jadi ketua PP, masih ketua PP. Itu resah, gelisah gara-gara wong NU tukaran karo wong Muhammadiyah mergo Gus Dur dijatuhkan dari kepresiden. Itu Buya itu gelisah resah sampai diceritakan dalam kisah. Saking peduli tanpa sekat apapun. Subhanallah. Lah ini yang makanya sampai beliau dikatakan ini orang yang istiqomah baik. Kadang kita itu kan baik cuma sepisan kok. Allah, Rio amin, mari Rio amin. Beliau ini istiqomah baiknya itu sampai wafat. Dan saya salut dia itu, walaupun orang besar, orang pangkat, kopiahnya biasa-biasa. Kadang enggak kopiahnya, duduk biasa-biasa, naik sepeda ontel, naik kereta biasa. Begitu tawadhu, hatinya sudah lulus menjadi seorang hamba Allah. Kadang kita ini ngomongnya hamba Allah, tapi sajane sifatnya sifat ngapunten. Manusia itu kadang ngomong hamba Allah, tapi sebenarnya sifatnya sifat Fir'aun. Padahal Nabi itu di Quran disebut dengan hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Karena wis mulai tahajud wis gak putus 40 tahun, lek salat. Titik-titik ana tanggane keliru titik ae wis dicap neraka. Gak padha titik neraka. Wiki sewala, wiki gak mlebu surga. Awake dhewe sing mlebu surga dhewean. Kok gak wedi? Di surga dhewe. Iya, aja dhewean mlebu surga niku. Bareng begitu. Maka dari itu kunci orang ini bisa menjadi baik menurut Allah dan menurut manusia dibina dulu dari hati. Lek wis atine apik, metune Jadi lewat isine dene iki apik, nek pikirane apik, sing metu kok kene apik, sing metu kok kene apik, sing keluar dari semua diri itu baik. Kenapa? Isine apik. Ya, spare part dalamnya itu, software-nya itu baik. Ayo, wong bunga ambil wong susah, ketok apa boten? Ketok apa boten? Al-wajhu mir'atul mu'min, al-wajhu mir'atul qalbi. Wajah itu adalah cerminan
Wong sing susah ketok. Wong ngantuk iku yo ketok. Wong ngantuk ketok, wong gak ngantuk yo ketok. Orang baik pun juga ketok. Setidaknya air mukanya ini udah kelihatan. Oke. Maka noto hati itu luwe angel kata Imam Ghazali daripada noto sholat. Lek panjenengan noto sholat sak jam hari. Oh Pak, sampean keliru Pak. Apa sing keliru? Takbire keliru. Sing bener ya apa? Sing bener jarene ustaz. Allah. Oh gak keliru Ustaz. Oh katanya enggak gak begitu. Allah. Oh enggak begitu. Allah. Allah. Iki sing bener nih. Ini namanya furuk Pak. Cabang. Sing cabang itu panjenengan pokoknya tepat gak menyimpang pun. Gak usah tasyadduq. Gak usah berlebih. Panjenengan sholat iki lho. Allahu Akbar. Gini loh sah. Kenapa? Meletakkan tangan di sini sun. Ustaz, sing bener iki ndi? Sing ngene. Apa sing begini? Apa sing ini? Apapun yang dilakukan tidak melanggar syariat di dalam sholat. Bagian furuk itu adalah bagian yang diikhtilafkan. Cuma yang maksud dari para ulama, riwayat-riwayat Nabi meletakkan tangannya di dada agak ke kiri, pasnya di jantung. Kenapa kok begitu? Ada hikmahnya, nutup hati dari sifat-sifat keburukan. Maka agak ke sini. Ya juga jangan terlalu ke sini. Ini kan gak berjalan. Oke. Lah yang begini-begini nih panjenengan kamu kan jangan terlalu saklek banget. Nanti panjenengan bisa terkena hatinya yang gak seneng ke orang. Kenapa? Gak bodoh. Kalau gak bodoh ini gak seneng. Lah hati ini kotor bisa. Padahal urusan sholatnya biar Allah yang ngurus. Loh Ustaz, siapa yang ngatur? Yang ngatur Ustaznya nanti yang menjelaskan. Ini yang paling, oh yang pilih begini. Nah, dulu satu ya. Contoh nih, contoh. Contoh lain apa? Maaf ngapunten. Ya mohon ngapunten. Saya kalau sholat, saya selalu mengingatkan, ngopo? Dek sholat, monggo. Saya biasanya pakai bahasa Jawa, monggo. As-sof diluruskan. Nggih. Lalu yang lurus niku napa? Sing lurus niku tumit. Ora drijine. Kenapa? Kalau drijinya yang diluruskan, ndak akan lurus-lurus. Kenapa kok begitu? Drijine wong itu gak padha. Jarinya kaki itu. Maka tumit. Nggih. Lalu saya selalu menerangkan ada masalah rapat. Masalah rapat niku butuh, tapi rapat tidak terlalu rapat. Loh kok begitu? Panjenengan punya kewajiban rukuk dan sujud. Lalu panjenengan rukuk dan sujud ini agak kebuka dikit. Ini loh boten. Lalu panjenengan terlalu rapat nanti tidak rukuk. Nah, ini agak kebuka. Nah ini fikih namanya. Ustaz, rapatnya seberapa? Rapatnya pokoknya jangan sampai nanti ada satu orang masuk ke dalam. Nah, paling tidak ya mungkin segini. Nah, ini namanya furuk, namanya cabang. Nah, cabang itu, cabang-cabang begini ini urusannya lebih banyak kepada ada yang disepakati, ada yang tidak. Begitu. Sehingga kalau panjenengan dan saya untuk memperbaiki di hadapan Allah, dimulailah memperbaiki satu akhlaknya, hati kita diperbaiki kepada Allah dan kepada sesama manusia. Insya Allah nanti amal ibadah yang lain itu akan baik. Kalau memperbaiki sholat cepat, tapi memperbaiki hati gitu. Wong urip, saya tak ngomong siapa, saya sendiri.
Untuk berbuat adil saja itu berat. Contoh tamu. Tamu itu oleh Allah diistimewakan. Sampai Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalil gara-gara tamu. Tapi ternyata untuk berbuat baik kepada tamu, kadang itu saya pilih-pilih. Lek tamu nih gawa pajero, monggo disekejak aku. Tamu nih boleh gawa pajero, pesen rawon, pesen lele, pesen gulai, monggo. Sedang tamu nih sing teko odong-odong. Monggo. Napa, Pak? Banyu putih sih. Saya untung banyu putih. Aku jadi tamu saiki lho banyu putih lho gak ono gitu lho. Banyu putih gak ono. Apa-apanya banyu budak. Tapi aku yakin iki lali panitia gitu lho ya. Lali wis. Ojo banyu putih, kalau banyu putih gak ono gitu lho. Jadi ternyata manusia itu diuji oleh Allah yang berhubungan dengan manusia itu sing angel. Makanya ada halal bihalal. Biar apa? Biar kita sama-sama halal. Lek urusan ibadah nang pangeran buang nang pangeran lho, lek nyepuro bapak. Panjenengan berangkat teko omah nang kene, jamaah subuh entek dosa nang pangeran pisan. Tapi lek urusan nang manusia sampean nang kepada Allah selesai, kepada manusia punya salah satu, sampai kapanpun panjenengan tidak akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah itu diawali dari hati sing apik. Begitu. Ayo bareng-bareng bersih hati. Lah ngurusin tamu itu ternyata ujian luar biasa. Berat loh Pak ngurusin tamu itu. Apa? Tamu itu teko datang ke rumah itu macam-macam. Ada tamu sing jaluk penggawe. Ada tamu yang minta sumbang. Iya. Itu biasanya tak masjid. Kurban dan lain-lain itu ya. Ada tamu yang tujuannya apa? Kati melamar anaknya, putrinya. Ada tamu yang minta solusi. Ada tamu yang ruwet macam-macam. Ada macam-macam tamu. Itu ujian dari Allah. Sejauh mana kita tetap baik. Ada tamu itu yang dulu itu sering datang ke rumah saya. Sering banget itu. Apa itu? First media. Itu jualan apa? Apa itu namanya? Speedy itu loh. Apa itu namanya? Internet itu loh. Ada IndiHome, ada apa datang. Padahal aku ngomong wis ketok ada kabel. Mungkin ganti ya. Ngapunten Mas, saya sudah punya. Dan yang baik bagaimana? Ada Pak, boleh nggak saya menawarkan promosi? Kadang kita lupa. Sebenarnya aku wis gak butuh. Liyane. Kok umpama sampean sing dadi promotor, kecewa napa boten? Lara ati napa boten? Sami wong nggih boten. Maka yang baik bagaimana? Pak, mohon maaf nggih, kebiasaannya kan macam-macam. Pak, ya ini ada produk baru gini. Oh monggo, produk apa Pak? Mbak, ini loh MS Global. Oh monggo dhisik Pak. Kayak kopi, mari kopi apa teh, mereka teh enten gedang sak tundul. Mari ngono kan waras. Sampun maaf monggo setelah Pak ngapunten saya ini sudah punya Speedy dan lain-lain. Seneng apa buat dulu ini? Besok insya Allah tamu ini teko maneh. Loh, tapi ini amalan baik begini nih luar biasa. Siapa yang kuat kayak begini? Ini orang hebat ini, orang hatinya betul-betul besar ini, berjiwa besar. Kadang kita ini egonya sudah luar biasa itu. Mulai tamu wis ketok orang tang isine produk anu Mas ngapunten nggih, sudah saya juga keburu ini mau keluar. Ake Allah. Padahal setiap tamu yang didatangkan oleh Allah ini adalah ujian dan bentuk memberi bahagia. Teko iki wis urusan tamu ae wis lho. Ya apa sampean dan saya sendiri soalnya. Soalnya di rumah itu sehari kadang ada 4 tamu, 5 tamu. Wah, kadang tas turun, tas. Moro anak saya, mau ada tamu. Kayaknya ya, ya manusia loh. Ya wis monggo nyarat. Begitu. Semakin bagus ngurusin tamu, semakin dicintai oleh Allah. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Ustaz, tamu semakin baik gimana?
Lek wanitamu ternyata banyu budak, semakin bagus. Oh, lek banyu budak berarti lah comberan Ustaz. Bukan, gitu ya. Semakin bagus. Kopi, teh, susu, pokari, gedang, sego, mangan. Nabi Ibrahim banget ini. Alhamdulillah. Kalau saya pribadi berusaha setiap tamu ke rumah makan seadanya. Makan walaupun titik seadanya. Tempe ono ya tempe sambal kerupuk, jangan seger. Mari ono kayak gedang kayak kerupuk mari wis. Alhamdulillah ini kalau panjenengan amal insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Semoga ini bermanfaat. Jadi mangambak kepingin suwe-suwe. Kok ngomong-ngomong lakoni suwe kare gak kena tahan iki ngomong ke ayah. Sepurane sing akeh saya sebagai pembaca kitab di sini saya mohon maaf selama berbulan-bulan sebelumnya saya kasih materi di sini. Bila ada yang gak cocok ya saya mohon maaf. Ibu-ibu tak sepuro kabeh. Bapak-bapak saya sepuro kabeh. Ini namanya halal bihalal. Halal bihalal bukan gak ngenteni Syawal, bendino, pokoknya gue salah nanggung, jalur sepura, telepon. Assalamualaikum, cak sepurane ya, aku mau ngomong pokoknya kebablasan. Sampai tersinggung ya, aku sepurane banget. Ojo sampai aku tadi mati gara-gara sampai kesinggung. Gusti Allah gak mau nerima saya, punya hak kepada panjenengan. Tiap hari, tiap saat. Maka ada bagusnya ada WhatsApp itu untuk meminta maaf lewat chatting WA. Karena mungkin ngomong langsung sungkan izin. Ya. Nah, terima kasih sekali lagi saya mohon maaf. Semoga panjenengan diparingi sehat walafiat, panjang umur barokah, diparingi taat nang Gusti Allah. Semoga hati kita oleh Allah dibersihkan dari sifat-sifat kotor, dari takabur, dari pamer, kemudian dari sombong, dan kemudian hasud, gak senang kepada orang. Semoga dihapus oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa jama'atina jama'at mujahidin wa talamidana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi nafi' wal mubarak wa ahli khair wa ahli taqwa wal istiqamah was sa'adah fid dunya wal akhirah wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna syahadatan fi sabilika waj'al mautana fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir umurana wa yassir arzaqana wa qi hajatina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darabis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.